pembelajaran kita dalam mempelajari kitab At-Tuhfatus Tsaniyah Syarh Muqaddimah Al-Jurumiyah. Kita dalam kesempatan kali ini kita akan membahas i'rab insyaallah. Yang sebelumnya kita telah bahas tentang kalam, anwa'ul kalam, dan saya udah minta pada rekan-rekan semua untuk memberikan satu contoh dari anwa'ul kalam. Satu contoh dari ayat suci Al-Qur'an yang terdapat di dalamnya isim, fi'il, huruf. Di sini ada yang telah menulis. Sambil menunggu ikhwah yang lain, nanti di absen juga. Nur Azizah wa Maryam banata. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha. Wa Maryam, boleh dijelaskan Nur Azizah? Salsabila wa Maryam. Wa huruf. Wa itu apa? Huruf. Maryam. Maryam ism. Ism. Ibnata. Ibnata ism juga. Ism. Imrana. Ism. Ism. Allati. Alati huruf bukan Ustaz? Allati. Iya. Apa? Huruf mausulah, ya. Iya, huruf mausulah. Iya. Bukan isim, Ya. Ustaz. Oh, bukan. Isim mausulah. Afwan. Isim mausulah. Ya. Asonat fi'il. Tapi kalau isim asonat itu fi'il, farjaha Ism. isim. Ya. Terus di ini possible siapa ini? Arun. Wada'na anka wizrak. Silakan. Wa wada'na anka wisrak wa huruf. Wada'na Wada'na fi'il dan isim. fi'il dan isim, ya. Anka huruf. Huruf. Ka juga huruf. Ya. Kemudian Huruf wisrak. atau isim? Ka huruf atau isim? Ka Ka huruf atau isim? isim. Isim. Ya. Isim domir. Iya. Kemudian Wizrak isim. isim. Kemudian Fauzan. Fauzan mawjud? Mawjud, Fauzan? Mawjud, Sat. Tapi anak ngirim dua ini, Sat. Oh, satu aja, Zan. Yang ini aja. Man amana billah. Man amana billah. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Man ism, si mausul. Ya. Amana fi'il ya, Sat. Ya. Man Bi amana, ya amana fi'il. Bi isim harful jar, astagfirullah. Ya. Harful jar, Allahi isim, wa harfun, al yaum isim, akhir isim. Ya. Berarti yang contoh pertama itu kan bukan dari ayat suci Al-Qur'an ya, itu sendiri. Iya. Sekarang khonsa nafi'ah. Istahwadha fi'il, alai harfun, him isim, asyaiton isim. Baik, Hasan. Summa nurul awliya. Wa ra'aitan nas. Wa huruf ra'ai fi'il, ta isim domir. Ini ra'ai itu fi'il. Ini ada isim juga, isim domir. Isim domir taknya.
Iya. Nas isim yadkhuluna fi'il fi huruf dini isim Allah isim afwajan isim. Iya. Kemudian ini Hussein ada kendala. Apa Ustaz izin ana nyimak sambil rapat di sini. Oh, taib. Hussein tafadhal. Puput Aryani. Kul a'udzu birabbin nas. Kul. Iya. Kul fi'il Itu a'udzu kul fi'il apa itu kul? fi'il amr. Fi'il amr. A'udzu fi'il fa'il. Iya. Ya, di huruf Rabbi isim An-Nas isim. Iya, Hasan. Ini Kristia juga apa? Avanza laptop anak gak ada keypadnya, keypad Arabic. Oh ya, gak apa-apa. Tapi boleh disebutkan aja contohnya. Coba Kristia. Ya, bismillah Ustadz. Ya, coba. Yahdi ila surat Ajin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Nah, coba. Yahdi fi'il mudhari. Ya. Ila jar huruf jar. Ila huruf jar. Arusdi isim ya Ustaz. Arusdi isim. Ya. Sama Isim masdar. Fa'amanna. Maka kamu mana? Fi'il Ustaz. Fa-nya. Fa'nya huruf. Amanna. Bihi fa'amanna domir Ustaz. Amanna fi'il, na domir. Ya. Bihi itu jar. Hinya domir. Walan wanya huruf atof. Lannya Suara terputus. Ya. Kristia cukup karena suaranya terputus, tapi sudah mencakup tadi isim fi'il hurufnya udah dapat. Sekarang Eriza Rizky, silakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf ufau isim domir fawidu fi'il amri fi'il juga ya Ustaz. Amri fi'il Ila amri fi'il ufawidu amri. Lihat tanda-tandanya. Kalau di sini kan diidhofahkan sama ya mutakallim amri. Apa di sini? Isim amri. isim Iya, isim. Iya, di sini isim. Ila huruf ila Allah isim. Isim, ya. Ini nanti kita akan pelajari nanti di i'rab. Nih. Di sini nanti akan dipelajari amri. Ini ada munasabah, istighal bi mahalil munasabah. Ya. Langsung ke siapa? Agus Farizi. Ya, izin Ustaz ana nyimak sambil ngampu halaqah. Ini nanti ini yang dua ini yang belum kasih contoh bisa Jafri. Apaan Ana baru bisa bergabung ini baca yang mana ya? Ini kasih contoh, Sebi Putra kasih contoh satu ayat Al-Quran yang di sana terdapat isim fi'il huruf. Ya, kasih contoh, tulis di sini. Sekarang Yazid Abidin, silakan. Oke, Ustaz. Naam, Ustaz. Allah. Khatama fi'il madi. Ya. Allahu isim. Ala harful jar. Qulubihim. Qulub
Isim Isim. juga domir, isim juga. Iya. Wa huruf sam'ihim itu isim juga. Iya. Juga Sam'i isim domir ya. im juga isim domir. Baik. Ya. Tuh. Christian yang sih apa tadi terus la ba'sa. Ma fi mushkilah. Baik, intaha minal amsilah. Udah beres dari contoh-contoh, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada malam kali ini. Ya. Baik. Ini slide-nya kelihatan semua? Kelihatan. Baik. Sekarang kita akan membahas i'rab. Tadi kemarin kita udah bahas tentang isim fi'il huruf, anwa'ul kalam. Bukan kalam ya di sana, anwa'ul kalimah. Jadi perlu ditegaskan macam-macam kalimat, macam-macam kata ya. Macam-macam kata itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf ya. Isim udah disebutkan tanda-tanda isim yu'raful ismi bil khafdi wa tanwini wa dukhul mada alif lam wa hurufil khafdi wa hiya mada min ila min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasam al wa wal ba wat ta. Wal huruf ma la yasluh dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi kalau huruf itu apa tandanya? Yang tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il. Itu huruf ya. Dan huruf di sana harfun ja'a li ma'nan. Harus ditegaskan di sini ya. Harfun ja'a li ma'nan. Huruf yang memiliki makna. Berarti huruf itu terbagi menjadi 2. Ada huruf al-ma'ani dan huruf mabani. Adapun huruf mabani itu huruf-huruf hijaiyah. Huruf allati tubna bihi al-kalimah. Huruf yang dengannya terbuat atau tubna itu dibangun ya. Tubna bihil kalimah, yang dibangun dengan huruf tersebut sebuah kalimat, sebuah kata. Dapat dipahami? Ini jadi huruf kebagi menjadi 2. Huruf ini ada huruf mabani, ada huruf ma'ani. Yang dimaksud di sini yaitu yang dimaksud di macam-macam huruf yang ada di kalimat di sini adalah huruf yang memiliki makna. Contohnya yang tadi yang udah disebutkan, contohnya wa itu memiliki makna, lam, kaf itu huruf juga ya. Dan nanti kita akan pelajari juga yang lain. Kita langsung aja pembahasan selanjutnya. Ini hanya sekedar catatan penting yang kalian harus perhatikan. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke pembahasan malam hari ini? Gimana, cukup? Cukup, Ustaz. Cukup. Baik. Lanjut. Babul i'rab.
Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rab, apa itu i'rab? Nah, nih babul i'rab, kita harus perhatikan. Ini babul i'rab. Babul i'rab. Mana mubtadanya? Ini apa nih? Ini khobar. Mubtadanya mahdhuf. Takdirnya di sini tulis. Takdirnya hada. Ya, afwan. Takdirnya di sini hada. Nanti ditulis ya. Hada babul i'rab. Nah, tapi di sini mahdhuf. Afwan. Ini di sini laptopnya lambat. Jadi ketika ditulis ini gak beraturan. Baik. Babul i'rab. Babul i'rab di sini babul i'rab khobar. Bab. Nah, ini. Khobar mubtadanya hada. Terus al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah taghyir perubahan awakhiril kalim, akhir-akhir kalimat ikhtilafil awamil ad-dakhilah 'alaiha. Karena perbedaan awamil itu amil atau pekerja yang kemarin telah disebutkan, pekerja ad-dakhilah amil yang masuk, alaiha kembali kemana? Ke kalimat yang masuk kepadanya, yaitu kembali kepada kalimat yang masuk kepada kalimat lafdhan wa taqdiran, secara lafaz atau takdiran, secara takdir muqaddar, ditentukan. Nanti kita akan bahas di sini. Kita biar memahami apa ini maksudnya, kembali ke syarah yang ada di kitab. Ini di atas, dibuka bukunya masing-masing. Nah, di sini kita bahas dulu al-i'rab secara bahasa dan i'rab secara istilah. Babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rab, ini qala siapa yang bicara? Ini Ibnu Jurum. Di dalam matanya babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim ikhtilafi al-awamil ad-dakhilah 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Tadi sudah disebutkan artinya dan disyarah oleh siapa? Muhyiddin, Syekh Muhyiddin. Wa aqul al-i'rab lahu ma'nayan. Dan saya katakan bahwasanya i'rab itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyyun wal akhar istilahiyun. Yang pertama secara bahasa dan yang lain secara istilah. Amma ma'nahu fil lughah, adapun maknanya di dalam bahasa, fahuwa al-idhar wal ibanah, yaitu al-idhar. Al-idhar itu jelas, wal ibanah sama juga artinya, hampir sama. Ibanah jelas juga. Dari wazan af'ala yuf'ilu if'alan, azhara yudhiru idharan, abana yubinu ibanatan. Menjelaskan atau idhar itu jelas, sama ibanah juga menjelaskan. Taqulu a'rabtu amma fi nafsi, a'rabtu amma fi nafsi, adhartu amma fi nafsi, idza abantahu wa adhartahu. Saya
menjelaskan amma dari apa-apa yang fi nafsi dari apa-apa fi nafsi di dalam nafsi hati jiwaku. Idza abantahu apabila kamu menjelaskannya, wa adhartahu dan kamu sama menjelaskannya. Wa amma ma'nahu fil istilah fahuwa ma dzakarahu al-muallif bi qawlihi taghyiru awakhiril kalim. Adapun secara istilah seperti yang dikatakan oleh muallif penulis kitab Al-Jurumiyah, ya. Baik. Dan adapun yang dimaksud, nah ini kembali ke sini. Adapun yang dimaksud dengan taghyiru awakhiril kalim apa? Yaitu ini enggak disebutkan di sini. Berarti kembali ke apa yang dimaksud di sini sebutkan taghyiru, yaitu taghyiru ahwali awakhiril kalim, yaitu perubahan ahwal. Nih harus dicatat di sini, garis bawahi ahwal, kondisi awakhiril kalim, di akhir-akhir sebuah kalimat. Wala yuqal ayyurada taghyiru nafsil awakhir, dan tidak dipahami bahwa yang dimaksud itu perubahan nafsil awakhir, jiwa atau kalimat terakhir tersebut, tapi kondisinya saja. Fa inna akhirul kalimah nafsuhu la yataghayyar. Sedangkan kalimat sendiri itu tidak berubah. Wa taghyiru awakhiril kalimah ibaratun an tahawuliha, ini dicatat tahawuliha min raf'i ila nasbi awil jarri. Dan yang dimaksud dengan taghyir awakhiril kalimah, perubahan kondisi akhir kalimat itu suatu ibarat an tahawuliha, dari suatu perubahan min raf'i, yang tadinya raf'i kalimat tersebut marfu dhammah, dikatakan dhammah juga, min raf'i atau dalam keadaan marfu atau dengan alamat-alamat raf'i yang lainnya, ila nasbi, ke nasab itu mansub, awil jarri atau majrur, ya. Haqiqatan, secara hakikatnya, atau hukman atau hukumnya. Wa yakunu hadat tahawul bisababi taghyiri al-awamil, dan wa yakunu hadat tahawul, dan perubahan ini disebabkan oleh perubahan al-awamil, apa? Awamil amil. Contohnya min amilin yaqtadi raf'i alal fa'iliyah awi nahwiha. Contohnya dari amil yang mengharuskan raf'i. Contohnya di sini alal fa'iliyah, yang menyebabkan suatu kalimat tersebut fa'il aw nahwiha atau sejenisnya. Ila akhir yaqtadi an-nasba 'ala al-maf'ul al-maf'uliyah aw nahwiha atau yang lain, atau suatu amil yang mengharuskan jadi mansub, seperti di sini alal maf'uliyah, yang menyebabkan kalimat tersebut maf'ul. Enaknya kita contoh langsung di sini, kita contoh di slide itu contoh. Jadi setelah pembahasan contoh di sini. Taghyiru awakhiril kalim. Ini contohnya. Jaa Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Anzuru ila Muhammadin. Nah. Lihat di sini ada suatu istilah
yang harus kalian pahami ketika saya menjelaskannya. Yang pertama amil, di sana ada amil dan ada juga al-ma'mul. Amil itu bisa disebut al-mu'athir yang memberikan bekas, al-ma'mul al-muta'athir yang al-muta'athir yang terkena dampak dari amil tersebut. Terkena dampak dari amil tersebut. Di sini al-amil contoh. Di sini contohnya Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ja'a amil, al-amil. Ini apa ja'a ini? Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madhi. Fi'il madhi amil. Al-ma'mul Muhammadun. Nah, di sini ja'a fi'il madhi. Berarti butuh apa? Butuh fa'il, betul. Butuh fa'il. Karena yang amilnya itu fi'il madhi, butuh fa'ilnya, butuh pelakunya. Gak mungkin ada suatu pekerjaan gak ada pelakunya. Berarti butuh pelakunya. Di sini pelakunya apa? Ma'mul. Berarti Muhammadun. Muhammadun. Nah, di sini amil. Ini harus diperhatikan. Karena dari sini kita akan paham yang lain. Al-amil. Di sini ja'a. Ini contoh yang pertama. Berarti ma'mul Muhammadun. Di sini fa'il. Di sini fa'il. Ya. Terus ra'aitu Muhammadan. Amil di sini apa? Ra'aitu. Ra'aitu. Tetap sama di sini. Yang membedakan apa? Ra'aitu amilnya fi'il madhi. Tapi udah ada fa'il di sini. Ustaz. Fa'il tu. Fa'il tu. Domir tuh Ustaz. Domir tu, ya. Nah, kalau fa'il secara ini ya di sini tu. Tapi secara jumlah ini yang menjadi amil ra'aitu. Kita harus kembali ke pemahaman ke awal lagi. Jadi nahu ini, nahu secara arti juga harus dipahami. Apa itu, ada yang tahu arti dari nahu sebelum kita membahas lanjut? Karena kalau tidak paham arti nahu, sini juga gak paham. Al-nahwu, ada yang udah baca? Ilmu yang mempelajari perubahan akhir kata Ustaz. Ya, itu sudah umum. Ya, al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha awakhir kalimah al-arabiyyah khilala tarkibiha min al-i'rab awil bina wa ma yattabi'u dzalika. Suatu ilmu kaidah bahasa Arab allati yu'rafu biha, yang diketahui dengan ilmu tersebut awakhirul kalim, perubahan akhir kalimat al-arabiyah, kalimat bahasa Arab, min khilali tarkibiha, selama ketika dibuat suatu jumlah minal i'rab awil bina, baik di i'rab atau bina atau wa ma yattabi'u dzalika, atau yattabi' itu yang mengikuti keduanya. Baik,
di sini kita perhatikan akhir dari suatu jumlah. Akhir dari suatu jumlah. Nah, bagaimana perubahannya? Berarti di sini ma'mul. Di sini ma'mul. Nah, yang menjadi amil di sini ro'aitu. Ini amil. Ro'aitu. Ini amil ya. Ro'aitu fi'il madhi. Mana fa'il? Fa'il dhamirun mustatir wa taqdiruhu dhamir mustatir, fa'ilnya tuh, ini dhamir. Tuh ya. Muhammadan ini apa? Ma'mul. Ma'mul tapi fi halati nasbin mansub, karena di sini fi'il madhi fa'ilnya udah ada, berarti yang dibutuhkan apa? Maf'ul. Maf'ul. Maf'ulun Muhammadan. bih. Maf'ulun bih. Nih, maf'ulun bih. Berarti yang dibutuhkan maf'ulun bih. Ini sampai sini paham? Ada yang nggak paham? Insyaallah. Insyaallah paham. Ya, kemudian anzuru ila Muhammadin. Anzuru ila Muhammadin. Ila Muhammadin. Kalau anzuru itu udah bisa di sini juga. Tapi yang mendekati ke kalimat akhir itu jadi penentu ya. Ila di sini amil. Amil yang menyebabkan kalimat terakhir, kata terakhir ini berubah. Jadi yang menyebabkan kata terakhir ini berubah siapa? Amil. Di sini amilnya apa? Hurufun jar. Harfu jar. Ya. Berarti ma'mul atau kalimat akhir di sini harus majrur. Majrur ya. Sampai sini paham? Insyaallah. Baik. Berarti al-amil itu bisa disebut al-mu'athir, yang memberikan dampak terjadinya perubahan di akhir kalimat dalam sebuah jumlah. Itu amil. Adapun al-ma'mul itu yang terkena dampak dampak dari amil. Jadi yang terkena perubahan itu kalimat terakhir. Kita lihat sebelumnya. Amilnya siapa? Tuh. Nah, lanjut. Di sini al-amil itu bisa jadi dia fi'il yang di sini fi'il madhi, atau fi'il yang udah ada fa'il, berarti yang dibutuhkan apa? Atau huruf. Nah, kita lihat sebelumnya apa yang menjadi amil yang akan menentukan perubahan di akhir kalimat. Kemudian liikhtilafil awamil ad-dakhilah 'alaiha lafdhan au taqdiran. Lafdhan au taqdiran. Di sini lafdhan al-i'rab al-lafzi, berarti ada bisa i'rab ini, perubahan ini ada dua kemungkinan. Bisa lafad secara lafzi atau secara takdiri. Kalau secara lafad itu jelas kelihatan. Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Telah datang. Siapa yang telah datang? Muhammadun. Yaitu Muhammad. Berarti di sini amil yang tadi telah disebutkan, Muhammadun ma'mul. Ma'mul. Kemudian ra'aitu Muhammadun. Saya telah melihat. Siapa? Belum jelas kalau sini. Harus ada kejelasan. Berarti membutuhkan maf'ul bih. Muhammadan, melihat. Saya telah melihat Muhammadan, yaitu Muhammad. Muhammad.
si Muhammad. Nah, kemudian anzur ila Muhammadin. Anzuru ila, saya melihat ke, berarti yang jadi amil, yang menjadi perubah. Kalau misalkan ini, misalkan nggak ada huruf jar ini, anzuru Muhammadin atau Muhammadan. Kalau misalkan ini, anzuru Muhammadin atau Muhammadan? Muhammadan. Nah, karena suatu fi'il itu di sini, karena fi'il ini harus disertai dengan ila, karena kenapa? Karena ini yang masyhur di kalangan Arab, yang makanya kita gak sembarangan mengucapkan bahasa Arab, kita harus kembali ke wad'il arabi, apa yang diucapkan oleh orang Arab, ya. Kalau misalkan anzur Muhammadan, bisa jadi gak dipahami apa yang kita paham, apa yang kita maksud, ya. Karena di orang Arab itu selalu menggunakan ila. Makanya di sini ila menjadi amil, Muhammadin menjadi ma'mul. Di sini ma'mulnya dalam kondisi majrur. Majrur dengan huruf jar. Kemudian al-i'rab at-taqdiri. Ini kalau secara lafzi kelihatan jelas. Adapun takdiri secara lafzi kelihatan jelas. Ini dalam fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ini dhammah kelihatan. Ini Muhammadan ismun maf'ul, ini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah, kelihatan. Muhammadin, apa Muhammadin? Ismun majrurun bi illa wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, al-kasrah al-zahirah. Adapun takdiri, lihat bisa kelihatan enggak? Ini huruf akhir ada ini jaa fatan. Jaa fatan. Siapa yang bisa ngi'rab nih? Silakan yang mau. Nah, di sini jaa telah datang, fatan seorang pemuda. Seorang pemuda gak diketahui karena di sini nakirah. Telah datang seorang pemuda. Nah, berarti jaa ini fi'il madhi. Telah datang. Siapa yang telah datang? Belum jelas. Fatan. Berarti membutuhkan fa'il, membutuhkan pelaku, yaitu seorang laki-laki, seorang pemuda, seorang pemuda. Tapi di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kalau fa'il alamatnya apa? Dhammatul muqaddarah. Ad-dhammah al-muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Kenapa muqaddarah? Isim mangkus. Maksur, mangkus atau majrur? Mangkus, Ustaz. Mangkus. Nah, di sini isim maksur. Kalau mankus itu kayak ya ada titik. Ya. Ini pakai alif lazimah. Alif lazimah itu kayak bisa kayak gini bentuknya, atau kayak asok, kayak alif ke atas. Itu namanya alif maksur. Adapun mankus itu ada ya. Ada ya-nya. Di sini enggak dicantumin contohnya untuk kayak al-qadhi, terus apalagi? Nah, yang lain. Al-qadhi. Kalau di dalam buku ada contoh.
Cuman di sini karena kalau baca semua waktunya akan habis. Jadi diambil sesimpel mungkin supaya dapat dipahami juga tidak menghabiskan waktu di sini nih. Takdiri, apa yang disebut takdiri? Lafzi dulu secara makna. Amma wa'lam anna hadha taqdir yanqasimu ila qismain lafdhiyun wa taqdiriyun. Ketahuilah bahwasanya perubahan ini terbagi menjadi dua, lafdhiyun bisa secara lafaz wa taqdir dan takdiri. Amma lafzi, adapun secara lafaz, perubahan secara lafaz, fahuwa yaitu ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un kama ra'aita fi harakatid dal min Muhammadin wa harakati ra min Yusafir. Ma la yamna'u, apa-apa yang tidak mencegah atau menghalang minan nutqi dari mengucapkan atau melafazkan nutqi min bihi dengannya mani'un. Mani'un yaitu mani yang mencegah atau yang menghalang, kama ra'aita fi harakatid dal, seperti yang kalian lihat di harokat dal. Di harokat dal di sini min Muhammadin, dari kalimat dari kata Muhammad. Muhammadun. Ini jelaskan ya. Di sini Muhammadun di contoh yang di atas ini soalnya nyambung ke contoh yang di atas. Dari kalimat Muhammadun di contoh yang di atas, yaitu jaa Muhammadun. Ini udah jelas Muhammadun. Tadi telah disebutkan. Berarti Muhammadun, jaa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Wa harakati ra min yusafiru. Ini contohnya di atas. Lan yusafira di sini. Lan yusafira Ibrahim. Harakati ra min yusafir. Karena di atas ada lan, berarti di sini lan yusafira. Kelihatan ra di kalimat yang di kalimat yusafira seperti yang dicontohkan di atas, lan yusafira. Ini mansub karena ada alamatun nasbi lan. Jadi yusafir fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Ya. Sampai sini paham untuk lafaz? Insyaallah paham. Insyaallah Ustaz. Baik. Sekarang secara takdiri. Ini karena takdiri nanti kebagi tiga. Harus dipahami. Ada ta'adur, istiqal, wa munasabah. Kalau takdiri, fahuwa ma yamna'u minat talafud bihi mani'un min ta'adurin. Ma yamna'u minat talafud. Apa-apa yang menyebabkan atau mencegah minat talafud, yang mencegah untuk bisa melafazkan min talafud, untuk bisa melafazkan bihi dengannya, mani'un suatu yang mencegah tersebut, min ta'adur, dari ta'adur, karena ta'adur i'tidar, orang Arab tidak bisa mengucapkannya tidak bisa mengucapkannya sama sekali. Contohnya tadi taqulu yad'u al-fata wal qadi wal gulam. Di sini dicontohkan semua yad'u al-fata wal qadi wal gulam wal gulami. Fatakunu dhammah muqaddarah ala akhiril kalimah. Ini fatakunu ad-dhammah, maka ad-dhammah
muqaddaratun ala akhiril kalimah mana amiduhuriha at-ta'adzur. Ini semua ini, nah ini secara keseluruhannya. Secara keseluruhan untuk contoh-contoh yang di atas, ini orang Arab tidak bisa mengucapkannya karena ta'adzur, i'tidar, tidak bisa. Ta'adzur itu kalau di bahasa Indonesia udah lumrah, i'tidar, ma'adzur, ya. Kemudian di sini awathiqal atau kemungkinan berat dalam mengucapkannya. Gak mungkin al-qadiyya. Ini bukan al-qadiyya, ini khifah, nanti secara mansub khifah. Ini contohnya yada'u. Ini kalau ini diucapkan yad'u, ini terasa berat bagi orang Arab. Fayad'u di sini yad'u fayad'u marfu'un litajarrudihi minan nasib awil jazim. Yad'u marfu'un, di kalimat yad'u ini marfu, contohnya yad'u marfu'un. Jadi marfu di sini marfu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi, karena tajarrud itu bebas, litajarrudihi min nasib, dari amil yang mansub, ya amil yang menyebabkan nasab, suatu kalimat akhirnya, atau al-amil al-jazim wal jazim, yaitu dari amil yang menyebabkan majzum. Ya. Kalau misalkan ada amil dan ada amil yang menyebabkan mansub, ini bisa saja ini mansub. La yada'u wal jazim, bisa juga kalau ada amil yang menjazimkan, lam yada'u yuhdhaf, dihafusin akhir kalimatnya. Wal fata marfu'un likaunihi fa'idan. Wal fata marfu' di sini ja'al fata marfu'un likaunihi fa'ilan. Marfu karena kondisinya itu fa'il. Tapi tetap alamatnya dhammatun muqaddarah ala akhiriha mana'a min duhuriha at-ta'adzur. Wal qadi wal gulami di sini. Di sini harus diperhatikan. Wal qadi wal gulami marfu'ani li'annahuma ma'tufan 'ala al-fa'il al-marfu'. Contoh qadi wal gulami, ini ja'al qadi, atau di contoh di atas apa? Di sini. Gak ditulis contohnya, berarti langsung di buku. Qadi wal gulami marfu'an li'annahuma ma'tufan 'ala al-fa'il al-marfu'. Ja'al qadi wal gulami li'annahuma marfu'an, jadi keduanya itu marfu, ma'tufan 'alal fa'il al-marfu.
Ini contohnya di mana? Coba. Contohnya di atas. Baik. Nah, di sini nih contoh. Yad'ul fata wal qadi. Ini satu jumlah. Ini contoh satu jumlahnya. Yad'ul fata wal qadi wal gulami. Jadi qadi wal gulami ini marfu'an. Li'annahuma ma'tufan 'ala al-fa'il al-marfu'. Keduanya ma'tuf. Ma'tuf itu kembalikan ke atau atop ke isim yang sebelumnya, yang maf'ul bih, yang fa'il. Al-fata. Ini al-fata ini fa'il marfu dalam keadaan marfu. Maka al-qadi wal gulami ini juga marfu. Marfu'ani li'annahuma ma'tufan 'ala al-fa'il al-marfu. Ya. Walakin ad-dhammah la tadhhar fi awakhir hadhihi al-kalimah. Tetapi dhammah di qadi, dhammah la tadhhar fi awakhir hadhihi al-kalimah. Dhammahnya tidak nampak di akhir kalimat tersebut. Di al-qadi wal gulami tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Lita'adzuriha fil fata wa thiqalaha fi yad'u wa fil qadi. Nah, karena ta'adzur, ada i'tidar orang Arab di dalam menyebutkan fata ketika kondisinya marfu, ya. Wa thiqaluha, dan terasa berat bagi orang Arab fi yad'u, dalam mengucapkan yad'u itu berat. Wa fil qadi, dan qadiyu itu berat bagi orang Arab. Jadi sebisanya fil qadi. Wa li ajli munasabati ya il mutakallimah fi gulami. Begitu juga di sini li ajli, karena munasabah ya mutakallimah di dalam kalimat gulami. Karena ada munasabah ya kalimah, ya mutakalim, ya mutakalim itu pembicara di kalimat gulami. Ini ya diidofahkan sama ya mutakalimah. Berarti gak nampak domahnya gak nampak. Berarti ini semua muqaddarah. Berarti al-i'rab at-taqdiri itu kebagi menjadi 3. Diringkas, ya. Yang pertama karena ta'adzur. Contohnya di kalimat tadi al-fata, yad'ul fata. Kemudian di kalimat juga disebabkan oleh astiqol. Astiqol itu apa? Berat. Contoh di kalimat tadi al-qadi wa contoh di kalimat al-qadi itu terasa berat. Kalau marfu itu terasa berat. Adapun kalau mansub itu bagi orang Arab itu khifah ringan, bisa diucapkan. Contohnya ra'aitul qadhiya, itu masih bisa bagi orang Arab. Adapun dalam kondisi marfu itu berat bagi orang Arab, ini di al-qadhiya. Kalau fata, coba dilihat fata ini pakai alif lazimah maksurah mankus. Al-fata maksurah mankus. Maksurah. Kalau maksurah dalam kondisi maksurah berarti lita'adzur.
Kalau mankus kayak al-qadhi, nah, di sana ada titik 2, ya-nya pakai titik 2. Itu mankus, berarti athiqal. Tapi ini athiqal ini hanya akan terasa ringan. Nanti bukan sikol lagi, akan ringan lagi ketika dalam kondisi mansub. Seperti yang tadi dicontohkan ra'aitul qadhiya. Tapi kalau marfu ja'al qadhi atau yad'ul qadhi itu terasa berat. Kalau qadhiyu itu berat bagi orang Arab. Kalau secara marfu ra'aitul qadhiya itu masih ringan dan bisa dilafadzkan bagi orang Arab. Baik. Adapun secara munasabah, apa yang dimaksud secara munasabah? Istiqalil mahal biharakatil munasabah. Ini ketika yang tadi gulam ketika diidofahkan dengan ya mutakalim, diidofahkan dengan ya mutakalim. Jadi gak kelihatan domahnya yang seharusnya domah marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah itu gak kelihatan, berarti dhammah muqaddarah ala akhiril kalimah mana min duhuriha. Apa yang gulami ini? Istighalil mahal biharakatil munasibah. Ya. Sampai sini paham? Ikhwah? Teman-teman, rekan-rekan paham sampai sini? Insyaallah Ustaz. Nah, insyaallah. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan sebelum lanjut ke contoh masing-masing. Nanti diminta contoh masing-masing. Baik, lanjut. Tadi belum dimasukin huruf nasab atau jazm atau huruf jar. Sekarang coba di sini lan yardal fata al-qadi, lan yardal fata al-qadi wa gulami wa taqulu. Di sini contoh yang satu aja dulu. Lan harfun nasbin mabniun ala sukun. Yarda fi'lun mudari'un marfu'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Fathatun muqaddarah. Al-fata wa fi'lun mudari'un wal fa'il dhamirun mustatir wa taqdiruhu huwa. Al-fata ismun marfu'un wa alamatu nasbihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddarah. Limada? Li'annahu al-maksura. Li'annahu maksura. Lita'adur lisiqal. Lita'adur. Karena ini lazim alif lazim maksurah. Wal qadi wa harfu jarrin
La mahala laha minal i'rab. Harfu jari mabniun 'alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Kemudian al-qadhi. Al-qadhi apa? Ismun marfu'un. Ismun marfu'un wa ala ismun wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu Muqaddarah. al-muqaddarah. Limada muqaddarah? Mana min zuhuriha li thiqal li ta'adzur li thiqal li thiqal. Kenapa li thiqal? Karena orang Arab susah melafadzkannya. Oh, naam. Orang Arab susah mengatakan ketika rofa. Ketika rafa lana alif bimada alif mankus. Di sini mankus. Ya. Kalau alif mankus di sini susah bagi orang Arab kecuali kalau dalam kondisi mansub. Ya. Di sini masih marfu. Wa harfu jarin mabniun 'alal fathi la mahalla laha min al-i'rab. Gulami, coba siapa yang bisa? Gulami ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah. Mana min dhuhuriha limada? Lishtighalil mahal biharakatil munasibah. Sampai sini paham? Ini contoh. Kita sedikit-sedikit bisa mengirobkan. Semua harus bisa. Nanti ditunjuk harus bisa. Jadi anak pelan-pelan sengaja. Ya, Ustaz. Inna harfun apa ini inna? Harfun nasbi. Harfun minna harfun nawasikh atau harfun nasbi? Min harfun nawasikh. Berarti membutuhkan apa? Membutuhkan isim inna dan khobar inna. Al-fata, nah di sini al-fata ismun mansubun marfu'un wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah. Mana min zuhuriha limada? Lita'adzur. Wa gulami wa harfu jarrin mabniun 'ala al-fathi la mahalla laha min al-i'rab. Gulami ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah. Mana min dhuhuriha limada? Tuqal. Ta'adzur istiqal. Harakatil munasabah. Al-ishtighalil mahal harakatil munasabah. Ada itu padahal situ. Iya. La faizan.
Khobar inna. Khobar inna. La di sini la Lamu taukid. lamu taukid. Faizan. Kalau lamu marfu'un. taukid berarti lamu taukid mabniun alal Al-fathi. al-fathi la mahalla laha minal i'rab. Kemudian faizan Khobaru inna. khobar inna Ismun marfu'un. ismu marfu'un wa alamatu raf'ihi Al-alif. al-alif. Kenapa al-alif? Limadha al-alif? Li'annahu min ismil musanna. Li'annahu min ismil musanna, karena dua artinya sungguhnya al-fata itu seorang laki-laki, seorang pemuda, wa gulami dan anak-anak gulami, satu anak ya ini. Gulami anak saya, la faizan, benar-benar faizan, keduanya menang ya. Wa taqulu, ini contoh bagi yang majrur. Marartu fi'lun madin mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Terus fa'ilnya Wal fa'ilu dhamir ana. Wal fa'il dhamir ana. Di sini tu dhamirun mustatirun wa taqdiruhu ana. Di sini ada tu. Ya. Bil fata bi Harfun min hurufil jarri. harfun min hurufi jarrin mabniun alal Kasri. al fata ismun majrurun bimadha Bi harfil jarri. bil harfil jarri biba wa alamatu jarrihi Al-kasrah muqaddarah. al-kasrah al-muqaddarah mana min zuhuriha li ta'adzur wa gulami wa harfun jarrin mabniun ala fathi la mahalla laha min al-i'rab. Gulami ismun majrurun limada majrurun ala ma'tufin marfu'. Ini yang tadi al-fata. Gulami wa alamatu raf'ihi al-kasrah al-muqaddarah mana min dhuhuriha li ishtighali bi mahallil harakatin munasibah ya. Wa harfun atfi mabniun ala al-fathi la mahalla laha min al-i'rab. Al-qadi Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah mana min zuhuriha Istiqal. Alhamdulillah. Fahimtum? Insyaallah. Ada yang belum paham ini? Coba nanti satu-satu nih dites. Baik. Ini ikhwan, kemudian akhwat. Handika, coba. Ini contoh dari Ana ya. Contoh dari Ana.
Ah. Baik. Contohnya Ja'a ar-rami. Ja'a ar-rami. Ja'a ar-rami. Ja'a Ar-rami. al-fi'lul Ar-rami itu yang memanah. Ja'a fi'lul madhi Hmm. bi mansubin. Ustaz. Ja'a fi'il madhi. Fi'lul madhi mansubun bi Bukan mansub, di sana mabni. Fi'il madhi mabniun ala mabniun ala fathatin. al-fathi. Ala al-fathi. Ya. Terus domir kan itu fa'il, berarti domirnya apa? Al apa tadi? Amir ya Ustaz. Domirun mustatir. Domirnya fa'il. Fa'ilnya apa? Berarti kalau fi'il butuhkan fa'il. Fa'il, na'am. Berarti fa'il domirun mustatir. Dhamirun mustatir Takdiruhu. Siapa anta, huma atau hiya? Huwa. anta. Huwa. Takdiruhu huwa. Huwa dia. Dia laki-laki. Ya. Nanti harus belajar sorof ya. Huwa huma hum yang kayak itu. Tapi gak apa-apa, sedikit-sedikit gak apa-apa. Salah gak apa-apa. Yang penting berani mencoba semua. Kemudian ar-rami. Arami al-ismul Ismun. Ismun al-ismun majrurun. Kalau fa'il berarti di sana kan butuhnya fa'il. Masih belum kelihatan yang di fa'il tadi. Berarti fa'ilnya harus kelihatan. Berarti butuh fa'il nih. Berarti ar-rami itu fa'il. Ismun fa'il. Ismun fa'il bi ya coba tu wa tu raf'ihi. Taib. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi bi dhammati. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Mana amidu huriha li limada mana amidu huriha limada lita'adur istiqol. Lihat di sana di akhirnya ya pakai ya lazimah atau ya mankus maksurah. Kalau ya mankus, kalau alif lam lazimah mankus itu pakai lisikol ya. Apalagi dalam kondisi marfu itu. Ahsan. Baik. Karena dia juga wahwa ditambah juga wahwa fa'il. Ya. Lanjut yang lain. Siapa yang mau? Anda coba, Ustaz. Baik. Anutika misal. Ra'aitul ini siapa ini yang buka musik? Baik, dimatikan dulu musiknya. Kenapa, Ustaz? Afwan, teman Anda tadi. Baik. Contohnya nih. Akhadtu hamaltu aso. Asonya berarti. Hamaltu aso. Hamala. Fi'lun madhi mabdiyun alal fathi.
Atau Amaltu mabniun ala ala sukun. as-sukun. Naam. Tu dhamirun mustatir taqdiruhu ana. Mm-mm. Naam. Al-asa maf'ulun bih mansubun 'ala al-fathi Mm-mm. mansubun 'ala al-fathi mansubun 'ala al-fathi al-muqaddarah. Naam Ustaz. Soal fathil muqaddar. Naam. Mana min zuhuriha mada al-asa ya. Saya udah jelaskan tadi. Awal. At-ta'adzur naam Ustaz. Lita'aduna. Nah. Hasan. Siapa yang mau dari akhwat sekarang? Siapa yang mau? Kalau enggak ditunjuk. Nurul Aulia. Hadir. Taib. Ana utiki misalan. Marartu bi Romi. Marartu bi Romi. Maror fi'il madi mabniun ala sukun. Ya. Tu fa'il takdiruhu Tu. marartu Ya. takdiruhu ana. Tu dhamirun mustatir. Dhamirun mustatir takdiruhu ana. Wa huwa fa'il. Wa huwa. Iya. Terus Biromi. Biromi. Oh, biromi. Iya. Romi. Bi harfu jar. Iya. Romi majrurun. Iya. Walau majrurun bi harfu jar. Gitulah. Susah. Bener gak sih? Romi ar-Romi ismun majrurun. Bil jar bi harfi jar Bi harfi au jarrin. bi ya. Terus Kemudian Romi pakai ya gak sih? mana wa alamatu jarrihi Majrurun alamatu muqaddarah. jarrihi Majrurun majrurun muqaddarah. Mana amiduhuriha ini pakai ya gak Ustaz akhirnya? Iya ya. Ada titiknya maksudnya ya? Ada titiknya. Berarti lisikol. Sant. Sampai sini paham semua? Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Masya Allah. Baik. Kalau ada yang nggak paham langsung japri ya. Atau yang akhwat bisa di grup. Karena grup terpisah. Baik yang akhwat ataupun yang ikhwan. Baik.
Afwan Ustaz, suara antum nggak ada Ustaz. Ya, syukron diingatkan. Astagfirullahaladzim. Baik, anak ulangi ya. Wa aqsamuhu arba'ah. Jadi pembagiannya itu pembagian perubahan. Itu ada 4. Bisa jadi raf'un marfu, wa nasbun mansub, wa khafdun atau majrur, wa jazmun majzum. Fal asma min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu. Adapun perubahan di isim-isim, itu bisa 3 kemungkinan perubahannya. Bisa raf'u min dzalika ar-raf'u marfu, wa nasbu mansub, wal khafdu majrur. Wala jazma fiha, dan tidak majzum kalau di isim. Berarti 3, raf'u, nasbu, wal majrur, wal khafdu. Kalau wal lil af'al min dzalika raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Adapun perubahan di fi'il, itu bisa jadi marfu atau mansub atau majzum wala khafdu fiha, dan tidak ada majrur di dalam fi'il. Sampai sini dapat dipahami? Untuk ini dapat dipahami. Jadi perubahan di isim itu perubahannya bisa di isim atau di fi'il perubahannya 3 juga. Tapi kalau secara umum itu ada perubahan 4. Raf'u, nasbu, majrur atau majzum. Tapi kalau di isim itu ada 3. Raf'u, marfu, mansub, majrur. Dan tidak ada majzum kalau di isim. Adapun di fi'il itu ada marfu, mansub, dan majzum. Nanti ada alamatu nasbinya, yang kalau di fi'il alamatu nasbi, ada juga alamatul jazmi. Kita akan pelajari juga selama kita belajar nahwu ini, ya. Lanjut. Ini raf'u, al-i'rab raf'u nasbun. Ini contohnya ja'a Muhammadun, tadi sudah contohkan. Yaqumu. Kalau di asma ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Di sini Muhammadun. Ini perhatikan yang dikasih warna kuning. Muhammadun ismun. Ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ad-dhammah li'annahu ad-dhammatun dhahirah li'annahu fa'il. Ya. Atau bisa juga gini. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu al-dhahirah li'annahu ism mufrad. Kemudian al-af'al yaqumu Muhammadun. Yaqumu Muhammadun. Ini lihat di yaqumu, karena tidak ada huruf yang menjazmkan atau yang menasabkan, maka fi'il mudhari itu akan selalu marfu. Yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Marfu. Ini nasban. Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan ismun Muhammadan ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Li'annahu maf'ulun bih, atau maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah li'annahu ismun mufrad. Baik.
Lan yakuma karena di sini ada lan min harfin nawasib dari huruf-huruf yang menasabkan. Yakuma fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu mansubun bilan wa alamatu nasbihi al fathah al-zahirah. Undur ila Muhammadin, ini khafdin majrur. Undur anzuru ila Muhammadin. Ini langsung aja. Muhammadin ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al kasrah al-zahirah. Ya. Kemudian kalau di isim itu tidak ada apa? Tidak ada majzum. Maka di sini ditandai X. Berarti tidak ada majzum. Kalau di isim, lihat isim enggak ada majzum. Kalau di af'al enggak ada majrur. Berarti di sini X. Yang ada itu majzum kalau di af'al. Di sini contohnya lam ya'kul Muhammadun. Lam ya'kul Muhammadun. Ini dari lam, dari huruf-huruf yang menjazmkan, yang mensukunkan fi'il. Ya'kul lam. Lam ini harfu jazmin mabniun ala sukun. La mahalla laha min al-i'rab. Ya'kul fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Baik. Ini sampai sini paham? Dapat dipahami? Insyaallah, paham Ustaz. Baik. Ini yang Handika, siapa lagi ini? Hamas. Yang lain coba ditanya. Husaini paham? Husaini masih ada? Baik. Arun fahimta? Alhamdulillah fahimtu. Alhamdulillah. Kemudian Agus Farizki fahimta? Insyaallah fahimtu. Baik. Yang lain kalau ada yang nggak paham silakan tanyakan. Baik, silakan Kristiani sih, tafadhali. Baik, karena waktunya udah habis, berarti kalian baca-baca kembali di kitab untuk contoh-contohnya. Nanti kita akan bahas contoh-contoh yang ada di buku, atau kita akan jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku untuk bab i'rab ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.